Bung Rocky, gimana menanggapi tentang Lokavore ini, pengembangan pangan desa? Yang kita sebut pangan itu artinya kecukupan, bukan kelimpahan. Melimpah pangan artinya sampah. Jadi kita sebut kecukupan pangan. Di Amerika itu lebih banyak orang keluarin sampah dari kulkasnya ketimbang apa yang dimasukin itu. Di situ ada kelimpahan pangan. Tetapi bagi Indonesia yang kita tahu bahwa bumi ini menyediakan segala hal, konsep utamanya adalah disparitas pangan. Itu yang lebih penting karena pencernaan kita tidak sama dengan orang barat. Kita dibiasakan untuk mencerna apa aja yang disediakan oleh bumi, bahkan yang belum dimasak. Jadi sekali lagi buat saya ada hal yang harus dipertahankan, yaitu kultur makan, bukan kultur untuk membeli itu. Jadi kultur makan itu dihasilkan dari halaman. Nah karena itu penguatan awal mestinya mulai dari halaman. Dari halaman pindah ke dapur, dari dapur pindah ke piring. Kan itu dasarnya tuh. Kalau kita balik pada apa yang disebut local genius atau ya kearifan lokal. Tapi yang lebih penting adalah genius kita untuk memilih tanaman. Di dunia begitu banyak riset yang memungkinkan kita tinggal beli 2 kapsul lalu kebutuhan energi kita terpenuhi. Kita tinggal 2 butir suplemen lalu terpenuhi. Tetapi kita tidak bertemu dengan alam. Makan artinya bertemu dengan alam. Misalnya di sini ada banyak hasil bumi itu. Kenapa nggak ada petek di situ misalnya? Ya karena petek bau itu. Buat orang kota petek itu bau. Tetapi buat orang desa petek itu lebih wangi dari Chanel No. 9. Pasti. Bau bekicot di sawah itu dianggap menyengat. Buat saya parfum seorang selebritis yang tidak paham tentang cara pakai parfum lebih menyengat dari bau bekicot. Kan kita tahu bagaimana orang pamer tentang kemewahan tapi dia bahkan pakai parfum pun dia nggak tahu. Parfum itu harus dipakai dari jarak 30 cm supaya parfum itu ada alkohol. Kalau Anda pakai parfum 5 cm dari kulit, yang tiba lebih dahulu di kulit adalah alkohol. Kulitnya terbakar, baru parfumnya masuk. Baunya sengit-singit. Jadi kadang-kala pelajaran itu juga yang mesti kita tanamkan pada anak-anak muda di desa. Karena anak muda desa itu berebut parfum tuh. Skincare hidup di mana-mana tuh. Padahal sebetulnya skincare yang paling bagus adalah lumpur yang disediakan oleh alam. Jadi itu yang kita sebut bantuan teknologi untuk meriset. Yang saya khawatirkan adalah desa-desa yang secara digital literarinya itu bagus, tetapi sekarang ada upaya pemerintah untuk menghalangi atau menghambat penggunaan medsos yang bakal tiba di Sumedang, tiba di semua desa terhadap anak-anak di bawah 15 tahun. Di Australia udah ada semacam aturan bahwa anak di bawah 12 tahun, di bawah 15 tahun, bahkan di bawah 12 tahun tidak boleh main medsos. Sekarang kita lihat di desa-desa, anak itu mengakses informasi lewat medsos. Akibatnya otaknya terhubung dengan kota, padahal kakinya ada di sawah. Nah paradoks-paradoks ini saya kira yang mesti dibuat bagus, supaya kita tahu bahwa desa itu ada tempat kita kembali. Itu intinya. Jadi sekali lagi saya senang bahwa di Sumedang ini melek digital, tetapi harus dilatih dengan baik supaya akses terhadap informasi itu tidak menghasilkan yang kita sebut konsumerisme atau konsumtivisme. Itu kira-kira. Jadi kita produksi pangan dari desa, kita produksi kebutuhan pokok kita, tetapi kita halangi produksi informasi itu masuk ke desa. Karena lama-lama akhirnya desa itu sekedar jadi tempat lahan pertanian, bukan tempat bertani. Beda antara lahan pertanian dan bertani. Bertani itu seluruh aktivitas keringat saya, gerak otot saya, kemampuan saya untuk beradaptasi dengan bunyi pohon yang sedang tumbang, alam semesta menghidupkan harapan. Itu satu lokasi yang kita sebut sebagai kesiapan manusia untuk bertemu dengan alam semesta. Jadi di Sumedang ini ya, saya lihat tersedia semua hal. Jadi mungkin sebelum Tuhan menciptakan surga, dia dulu punya KTP di Sumedang.
Tepuk tangan dong untuk Bung Rok.